Coffee Mania, saya Joe Puampu, biasa dipanggil nama Joe, JP atau JP. Kali ini kita akan membahas tentang makanan fermentasi. Nah, makanan fermentasi sehat nggak sih? Kita lihat apa sih tujuan makanan itu difermentasi, ya. Yuk kita lihat. Mari mengintip varian makanan yang difermentasi dan apa bahan dasarnya. Penasaran nggak seperti saya? Yuk kita lihat berikutnya. Fermentasi merupakan satu proses alami bakteri mencerna karbohidrat dalam makanan yang akan diubah menjadi asam dan alkohol. Ya, jadi prosesnya ternyata memiliki efek bonus, yaitu menurunkan zat anti nutrisi sebanyak 88%. Ya, jadi bagi yang ingin mengetahui tentang apa itu anti nutrisi bisa dilihat dari materi saya tentang apa itu anti nutrisi. Ya, kita lihat produk apa saja dari produk fermentasi dari yang paling manis. Ya, dari yang paling manis. Pertama adalah singkong, tape singkong, peyem, dan tape ketan. Nah, bahan dasarnya hanya perlu singkong dan atau beras ketan dan disertai dengan ragi, ya, bibit dari untuk menyebabkan terjadi fermentasi tersebut. Nah, perbedaannya adalah singkong dan tape singkong dan ketan ini, singkongnya dikupas, lalu dikukus matang dan baru dimasukin ragi setelah dingin, dikasih ragi dan dibiarkan 2-3 hari merendamnya. Ini sifatnya lebih lembek dibandingin peyem. Peyem lebih keras dan karena ini tidak kupas dan rebusnya 3/4 matang atau hampir matang. Sama-sama memiliki 5-7 jenis bakteri probiotik dan sama-sama memproduksi namanya asam laktat, ya, dan sedikit alkohol. Singkong dan ketan, tape singkong dan ketan lebih manis dan ini agak manis. Sama-sama karbohidrat tinggi, ya. Jadi bila ingin konsumsinya perlu berhati-hati karena masih mengandung karbohidrat yang sangat tinggi. pH-nya ini 4,5, di sini 4,9 sampai 5. Ya, pH itu kadar asamnya. Jadi kalau kadar asam netral itu di 7. Jadi ini tentu lebih asam ya, karena namanya semua makanan fermentasi itu sedikit lebih asam. Jadi karbohidrat diubah menjadi asam laktat dan sedikit alkohol. Ini perbedaan peyem dan tape. Jadi kalau misalnya ingin tahu perbedaan peyem itu yang lebih keras itu biasa sering digantung. Nah, sering digantung utuh, panjang. Sedangkan tape itu lebih lembek, nggak mungkin digantung ya, sangat lembek. Ya, oke. Nah, sekarang nomor 2 itu adalah kombucha dan kefir water atau kefir yang non susu ya. Kefir ada yang susu ternyata. Jadi hanya perlu air putih, air minum, bibit kombucha atau bibit kefir, daun teh. Untuk kombucha pakai daun teh, dan kefir itu bisa menggunakan tanpa buah-buahan atau pakai buah-buahan kering, kismis salah satu contohnya, dan gula pasir. Jadi cara pembuatannya cukup merendam air dari teh hitam. Jadi airnya setelah disaring ya tentunya, daun tehnya dibuang. Kemudian ini mengandung kafein karena dari daun teh ya. Dan ini memerlukan 7-14 hari rendam. Idealnya di sekitar 7-10 hari sih ya, tapi kalau ingin lebih asam kamu bisa rendam sampai 14 hari sebenarnya. Jadi ini mengandung sekitar 10 jenis bakteri untuk kombucha dan menghasilkan asam asetat dan sitrat. Sedikit alkohol, pH-nya 2,5 sampai 3,5. Jadi paling asam di kombucha ini dan kadar alkoholnya kurang dari 1%. Kefir water menggunakan tanpa buah juga bisa, tetapi ada yang menggunakan buah, bisa menggunakan lengkeng, menggunakan kismis, banyak jenis bisa buah dari goji berry, ya. Dan ini tanpa kafein karena tidak ada kafein. Dan ini hanya memerlukan 3-5 hari rendam. Bisa cukup lebih lama, bisa sampai 6 hari, bisa sih sebenarnya sampai 7 hari. Kemudian 20-30 jenis bakteri sama menghasilkan asam asetat dan sitrat dan sedikit alkohol, dan pH-nya lebih tinggi dibanding kombucha 3,6 sampai 4,7. Kadar alkohol juga kurang dari 1%. Jadi penggunaan gula pasir inilah ya, gula pasir diubah menjadi asam asetat dan asam sitrat dan serta sedikit alkohol. Nah, perbedaannya kombucha ada namanya SCOBY. SCOBY itu berbentuk seperti kayak jamur yang berbentuk gede, besar sekali, sedangkan kefir water itu bentuknya kayak beans ya, biji-bijian kecil-kecil, grain namanya, disebut dengan kefir grain ya. Oke.
Nah, nomor 3 makanan-makanan yang difermentasi adalah yogurt dan kefir susu. Ya, hanya perlu susu segar, bisa dipasteurisasi. Kalau khusus yogurt bisa menggunakan yang UHT, bibit yogurt atau bibit kefir. Ya, jadi perbedaan yogurt dan kefir susu sebenarnya yogurt itu harus dipanaskan dulu sampai 80 derajat, jangan sampai mendidih. Kemudian baru ditunggu didinginkan dan direndam selama 8-24 jam perendaman. Dan ini perendaman ini pun juga sebenarnya kita perlu menjaga suhunya di kisaran 40 derajat ya untuk mengolah yogurt ini. Dan ini lebih kental, tapi probiotiknya lebih sedikit. Hanya 1,3 jenis bakteri dan menghasilkan asam laktat, pH-nya antara 4-4,6. Sedangkan kefir susu ini tidak perlu pemanasan, tapi khusus hanya perlu menggunakan susu pasteurisasi. Saya pernah coba dengan susu UHT tidak berhasil. Dan ini memerlukan 12-24 jam perendaman, berbentuk cair seperti ini, mirip kayak susu tapi agak kental sedikit. Probiotiknya 3 kali lipat jumlah probiotiknya dan mengandung 10-35 jenis bakteri. Tetap sama menghasilkan asam laktat dan pH-nya 4,2-4,6. Rasanya seperti susu tawar dicampur cuka. Jadi kalau Anda merasakan mengkonsumsi yogurt yang ada rasa manis-manis itu sebenarnya udah dikasih gula, ya. Dan itu gulanya cukup tinggi. Next. Nah, ini nomor 4 adalah cuka putih dan cuka apel. Ya, hanya perlu etanol dari sari apel, anggur, beras, tebu, bir, madu atau arak, ya. Dan bibit atau induk cukanya. Perbedaan cuka putih dan cuka apel menggunakan sari apel keras. Jadi apel yang sudah dibiarkan, jus apel yang sudah dibiarkan menjadi agak sedikit menjadi mengeras, menjadi asam. Kemudian ini arak putih, ya. Ini menggunakan arak putih. Jadi di sini sama-sama pengolahan cuka itu sebenarnya bakteri memakan etanol dari bahan yang kita gunakan. Jadi ini sama-sama 3-4 minggu perendaman, tidak ada bakteri di cuka putih karena sudah disaring, dan kemudian di sini ada sedikit bakteri karena masih menggunakan bahan yang dari buah-buahan segar. Kemudian asam asetat, sama-sama asam asetat dan asam malat, sedikit alkohol, 5-7% alkohol. Kemudian pH-nya di sini sama-sama 2,5-3,0. Jadi alkohol diubah menjadi asam asetat, asam malat, dan sedikit alkohol. Yang nomor 5 adalah sauerkraut dan kimchi atau acar. Ya, hanya perlu kubis, sawi putih atau sayur-sayuran lain, garam, cabai, dan rempah-rempah. Jadi perbedaan sauerkraut dan kimchi ini menggunakan kubis atau kol, di sini menggunakan sawi putih. Perendamannya juga di sini memerlukan lebih lama, 3-10 hari, di sini 1-6 hari doang. Sama-sama mengandung hampir sama, 3-5 jenis bakteri, sama-sama asam laktat dan sedikit alkohol. Sauerkraut pH-nya lebih tinggi karena mungkin perendamannya lebih lama ya, sehingga pH-nya lebih rendah. Dan alkoholnya cuma hanya mengandung 0,05 alkohol. Ini penampakan dari sauerkraut, biasa makanan khas dari Jerman. Ya. Ini bisa ditambahkan di burger, mereka bisa tambah di sosis, makan sosisnya Jerman sebagai pendampingnya. Ini kimchi dari makanan Korea. Jadi karbohidrat sayur diubah menjadi asam laktat dan sedikit alkohol. Tempe dan tahu fermentasi. Nah, pada umumnya tahu kan tidak difermentasi. Nah, saya memberikan satu contoh ilustrasi tahu yang sudah difermentasikan. Ya. Dan ini tempe, satu-satunya makanan fermentasi itu yang tidak memberikan cita rasa asam sebenarnya tempe. Ya, karena tempe hanya menggunakan satu jenis bakteri. Dan ini dia berbentuk jamur di atas tempe tersebut. Jadi agak sedikit kering ya, dan biasanya perlu ditambahkan sedikit, dibasahi sedikit asam asetat atau asam sitrat supaya jamurnya bisa tumbuh subur sebenarnya. Nah, ini memerlukan 36-48 jam untuk terjadi fermentasi. Proses fermentasinya tidak ada alkohol dan pH-nya sekitar 3-5 ya. Tahu putih ini menggunakan garam dan plus gula atau etanol supaya gula dan etanol ini bisa berubah menjadi asam ya. Dan 3-6 minggu perendaman
lebih lama, dan ini 3-4 jenis bakteri menghasilkan asam laktat dan asetat. Rasanya asam lebih anyir ya, dan sedikit alkohol dan pH-nya 3-4,5 ya. Apakah ada makanan fermentasi lain? Silahkan komentar di bawah. Semoga ini bermanfaat ya. Menurut Anda mana yang lebih bermanfaat bagi fat loss, bagi makanan sebagai makanan diet? Silahkan komentar di bawah. Saya Jopo Alfu. Setujukah Anda bahwa investasi yang terbaik adalah investasi terhadap diri kita sendiri? Dan ini semua bisa kita yang menikmatinya, bukan orang lain. Semua bisa dimulai dari kesehatan tubuh. Dan tentu kita tidak mungkin membayar orang melakukan push up dan kita yang mendapatkan ototnya. Ya, kita harus yang melakukannya sendiri. Jadi, memang kesehatan bukanlah segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti. Selain itu, kekuatan dan kesehatan mental kita ternyata dipengaruhi oleh kekuatan fisik tubuh. Jadi kita harus melatih fisik kita supaya kita bisa mengatasi segala tantangan negatif kita. Saya Jopo Alfu bersama Binaraga Net. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Binaraga Net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam Jelas Fitness, saya JP.